Bab 608. Tentunya, tujuan Wira melakukan ini adalah untuk menyebarkan kabar tersebut ke dalam kediaman Linardi. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa dia telah datang ke Provinsi Jawali untuk menjemputnya. Selama Wulan mengetahui kabar ini, rencana keluarga Linardi akan hancur dengan sendirinya. Wira memahami karakter Wulan, jadi ketika dia melihat Opal yang bersikap seperti ini, dia makin yakin tentang rencana keluarga Linardi. Saat ini, Wira hanya tersenyum ketika meminum anggurnya. Kemudian, dia berkata, "Kak, aku tahu bahwa kamu meremehkanku. Sepanjang hidupku, aku juga nggak peduli, apakah orang lain memandangku rendah atau enggak. Apa yang aku inginkan hanyalah membiarkan orang yang kucintai bisa menjalani sisa hidupnya dengan bahagia." Wira menimpali, "Aku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi pejabat istana ataupun mendapatkan kejayaan, pengakuan, dan keuntungan. Aku juga nggak memiliki ambisi besar, kamu sendiri tahu tentang itu. Daripada berjalan di atas batu licin, lebih baik hidup dengan santai. Aku memahami kepribadian Wulan. Dia nggak akan mengecewakanku. Aku bisa bersumpah bahwa aku juga nggak akan mengecewakannya. Kalau kamu benar-benar peduli dengan adikmu, tolong biarkan kami bersatu kembali," ucap Wira dengan tulus. Wira tahu bahwa meskipun Opal selalu merendahkan dirinya, dia sangatlah menyayangi Wulan. Terlebih lagi, dia juga seorang cendekiawan sehingga mampu memahami prinsip-prinsip ini. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wira, Opal sangat terkejut dalam hatinya. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam seteguk, tetapi masih tidak berkata apapun. "Kak, kamu juga tahu bahwa saat ini istana dalam keadaan kacau. Siapa yang bisa tahu kapan negara ini akan damai? Aku tahu bahwa perkataanku mungkin terkesan kasar, tapi kamu pasti memahami maksudku. Kalian mungkin bisa melindungi Wulan sekarang, tapi apakah itu benar-benar bisa memberikannya kebahagiaan?" Usai mendengar perkataan Wira, Opal pun menghela napas. Sejujurnya, sebagai seorang cendekiawan, dia tentu memahami bahwa keadaan istana sangat kacau saat ini. Hanya saja, dia tidak berani melontarkannya secara langsung. Akan tetapi, begitu mendengarkan apa yang dikatakan Wira, dia sontak paham dalam hatinya. "Kak, kamu pasti sudah mendengar banyak hal tentangku. Gak peduli apakah itu benar atau palsu, ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu, sebaiknya jangan terlibat dalam urusan istana. Karena orang yang berkuasa saat ini, bukanlah penguasa yang baik," ucap Wira. Setelah mendengar perkataan Wira, Opal benar-benar terkejut. Bagaimana bisa Wira mengucapkan kata-kata yang menista raja seperti ini dengan begitu mudahnya? Apakah orang ini masih adalah Wira yang gemar bermain wanita, berjudi, juga merupakan sampah yang tidak bisa diandalkan itu? Wira berkata seraya tersenyum, "Kak, kita sudah mengobrol terlalu lama. Ayo, silakan cicipi makanannya." Pada saat ini, Opal menatap ke arah meja makan yang telah disiapkan dan sontak tercengang. Bahkan, dia sendiri belum pernah mencicipi makanan seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, aroma yang harum membuatnya tidak bisa menahan diri dan segera meraih peralatan makan. Setelah mencicipinya, rasa nikmat dari makanan yang disajikan membuat Opal kagum. Pria itu tak kuasa bertanya, "Makanan apa ini? Enak sekali." Wira menjawab sambil tersenyum, "Ini disebut hotpot. Wulan sangat menyukai makanan ini." Satu kalimat dari Wira membuat Opal mengambil napas dalam-dalam dan tertegun di tempat. Setelah itu, dia menatap Wira dengan serius dan tiba-tiba tersenyum. "Wira, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu, kamu bahkan gak punya cukup keberanian untuk menatap mataku secara langsung, tapi sekarang. Saat duduk di sana, kamu memancarkan aura percaya diri yang membuatku terkejut," ucap Opal dengan jujur. Perkataannya ini membuat Wira tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata, "Setelah lama nggak bertemu, kita tentu nggak boleh menilai orang lain dengan cara yang sama lagi. Kak, ini adalah pertama kalinya kita mengobrol sambil meminum anggur, kan?" Wira menimpali, "Suatu hari nanti, kalau kamu merasa jenuh dengan kehidupan sekarang atau lelah karena menjalani hidup dengan sangat berhati-hati, datanglah ke Dusun Darmadi. Tempat itu memang, bukan surga, tapi bisa membawakan kebahagiaan." Wira mengangkat gelasnya lagi saat berkata demikian. Hal ini membuat Opal mengambil napas dalam-dalam tanpa berkata apapun. Usai makan malam, Opal akhirnya berdiri dan berkata, "Terima kasih atas jamuan hari ini. Datanglah ke kediamanku besok." Begitu mendengar kata-kata tersebut, Wira juga sontak berdiri. Dia segera membungkuk hormat sembari berkata, "Terima kasih, Kak." Bab 609. Opal berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan gak memberi hormat kepadaku saat melihatku tadi.